Pria ini sedang menggali, tiba-tiba dia mengenai sesuatu. Jadi dia memeriksanya. Dia menggunakan tangannya dan dengan lembut menggali tanah. Ternyata itu sebuah guci. Dan setelah mengambil guci itu, dia membukanya. Dia terkejut saat melihat isinya dipenuhi emas. Dia melihat sekitar untuk memastikan tidak ada orang lain. Dia begitu antusias karena sebentar lagi dia akan menjadi orang kaya. Dia memeriksa apakah itu emas asli atau bukan. Dia memegang dan menggigitnya. Setelah mengetahui itu adalah emas asli, kemudian dia menemukan guci lain di bawah tanah. Dan benar saja, masih ada beberapa guci lagi di bawah tanah. Dia terus menggali untuk mendapatkan guci lainnya. Dalam benaknya dia akan memiliki kekayaan yang melimpah. Bahkan jika dia bermimpi pun tak pernah mendapatkan sebanyak ini. Agar tidak terlihat oleh orang lain, lelaki tua itu diam-diam membawa gucinya pulang. Dia melihat sekeliling untuk melihat apakah ada yang mengikutinya atau tidak. Dan saat dia memeriksa sekitar, istrinya tiba-tiba datang dan memanggilnya. Suaranya membuat dia terkejut. Melihat ini dia segera menarik istrinya ke dalam rumah. Dan pada saat yang sama dia membuka semua guci yang berisi emas. Ketika sang istri melihat, dia terkejut dan berteriak. Lalu dia menyalahkan suaminya karena berani menyembunyikan emas tanpa memberitahunya. Apa kau berencana untuk menikah lagi? Tetapi lelaki tua itu memberitahu istrinya bahwa emas ini bukan miliknya. Dia menemukannya saat menggali tanah. Dia juga berencana untuk mengembalikannya. Setelah berkata seperti itu, istrinya tidak setuju. Pada saat yang sama, dia memarahi suaminya. Apa kau mempunyai masalah dengan pikiranmu? Ini adalah kesempatan kita untuk mengubah nasib. Tidak mungkin kau menggali tanah seumur hidupmu. Emas sebanyak ini sulit untuk didapatkan. Kita bisa pergi ke tempat lain dan menjadi orang kaya. Namun suaminya mengatakan bahwa majikannya sudah memperlakukannya sangat baik. Setiap kali ada masalah di rumah, majikannya selalu ada untuk menyelesaikannya. Jadi apapun yang terjadi, dia bersikeras mengemban emas itu kepada pemiliknya. Tapi tak disangka ketika dia baru saja pergi, majikannya datang ke rumahnya, lalu berkata bahwa 2 hari lagi adalah hari perayaan keluarganya. Jadi majikannya itu berharap mereka datang dalam perayaan. Setelah majikannya pergi, sikapnya langsung berubah menjadi dengki. Mereka telah bekerja keras untuk mencari nafkah darinya. Tapi saat ini dia masih datang untuk menuntut banyak hal. Kita hanya disuruh untuk bekerja. Jadi keesokan paginya, lelaki tua yang jujur itu pergi ke rumah majikannya. Setelah melihat sepatunya dia menjadi sangat bersemangat. Dia langsung menyuruh pelayan untuk memakaikan sepatu untuk anaknya. Tapi anaknya itu tidak berhenti menangis. Dia memeluk anaknya lalu memberikannya susu. Dan tak disangka sepatunya dibawa oleh anjing. Kebetulan mereka berdua sedang pulang dan melihat ada sepatu. Dia menyadari itu adalah sepatu yang dia beri. Jadi dia pikir keluarga majikannya tidak menerima pemberian ini. Sehingga mereka dengan sengaja membuangnya. Sang istri memanfaatkan situasi untuk memprovokasinya. Karena hal ini sang suami menjadi kecewa kepada majikannya. Ia segera memutuskan untuk membawa emasnya dan pergi dari sini. Dengan demikian mereka dapat menjalani kehidupan layaknya orang kaya. Bagaimana dengan sang istri? Ketika dia mendengarnya, dia segera memperlihatkan senyum puasnya. Dan sebelum pergi, majikannya bahkan memberi mereka hadiah sebagai kompensasi. Bahkan majikannya memberitahu bahwa jika mereka kesusahan, datang saja ke sini, anggap saja ini rumah kalian. Setelah itu dia pun meninggalkan rumah ini bersama istri dan anaknya. Mereka membeli rumah besar di tempat lain. Istri dan anak-anaknya sudah menjadi orang kaya. Mereka hidup berkecukupan di sini. Tentu saja anaknya juga disekolahkan di sekolah terkenal. Namun keluarga majikannya sedang kesulitan sekarang. Alasannya karena dia sedang sakit. Jadi semua harta benda di rumahnya telah habis. Dia bahkan menjual rumah dan ladang. Tapi tetap tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Jadi dia pergi bersama putranya ke rumah Tan. Tujuannya karena ingin meminjam uang untuk mengobati penyakit suaminya. Tapi tiba-tiba sang istri menolaknya. Dia tidak hanya tak meminjamkan uangnya, tapi bahkan membiarkan mereka berdiri di luar. Dia memperingatkan suaminya bahwa jika dia berani menemui mereka, maka dia akan membongkar semuanya. Itu sebabnya Tan harus melepaskan niatnya untuk menemuinya. Mereka kembali dengan rasa kecewa. Dia pergi karena penyakit serius yang diderita, menyebabkan seluruh keluarga mereka kehilangan pilar untuk menjaga keluarga. Sejak saat itu,
Tan selalu bermimpi hal yang sama setiap hari. Itu adalah adegan di mana seluruh keluarganya kembali menjadi pengemis. Pada saat yang sama, dia juga pergi ke depan rumahnya untuk mengemis makanan. Namun tak disangka, seluruh keluarga dihentikan oleh majikannya di luar. Dan dengan tak berdaya mereka sampai berlutut dan menggonggong seperti anjing. Tapi tak disangka mereka berubah menjadi anjing. Kemudian Tan terbangun dengan gelisah. Dia berpikir itu hanya mimpi. Tapi keesokan harinya, putranya tiba-tiba sakit. Bahkan tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit putranya. Meskipun mereka harus menjual rumah. Pada akhirnya nyawa anak mereka masih belum terselamatkan. Mereka hanya beberapa hari menjadi orang kaya. Tapi sekarang mereka harus menerima kenyataan pahit ini. Sang istri juga menjadi gila. Malam itu pelayan tiba-tiba masuk ke kamar. Kemudian mengatakan bahwa wanita itu tidak tahu kemana dia lari. Kemudian dia menemukan istrinya sedang menangis di taman. Dia berlari dan memeluk istrinya. Tapi tiba-tiba istrinya mendorongnya. Lalu dia menggonggong seperti anjing. Tan melihat bahwa ini adalah mimpinya. Pada titik ini dia tampaknya juga mengerti sesuatu. Untuk meringankan bebannya, dia pergi ke tempat majikannya dulu. Kemudian dia segera menyerahkan emas kepada putranya. Pada saat yang sama dia menceritakan semua yang terjadi. Dia adalah putra majikannya yang akan menggunakan emas ini untuk berbisnis. Oleh karena itu, Tan dan istrinya menerima hukuman atas kesalahan yang mereka perbuat. Anak pemilik rumah juga mendengar kisahnya. Dan dengan rutin menggunakan beras untuk dibagikan kepada orang miskin di desa. Dan Tan juga telah terbebas dari beban di hatinya. Kemudian dari sana dia terus meminta ampunan Buddha. Dia menjadi orang yang tenang. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.